ini mohon mama-mama semua agak maju nih. Maju lagi, kurang maju begini Bu. Monggo mriki tempatnya Mas Doniki. Nanti mau mendapatkan ilmu yang sangat-sangat bagus ya. Kita sekolah dulu sebentar. Seperti ini terus lagi. Keadaan TK besok. Gimana untuk sebenarnya kita nanti banyak yang kurang berkenan nih. Sedikit kami matur bahwa sebenarnya kita mengundang sejumlah kulit kita 50 di kelompok, tapi dikarenakan ada beberapa yang masuk kerja dan sebagainya, kan ini ya cuma seperti ini yang bisa hadir. Semoga nanti meskipun kurang lebih tidak mengurangi makna dari yang ada dalam kajian sebelumnya. Mohon maaf dan terima kasih sekali sudah bisa bersamai hari ini. Langsung saja ya, ini ke materi inti kepada beliau Ustaz Asih Ketua SSI, waktu dan tempat kami adalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ungkapan Jawa begini, sasi siang sasi ngetoban akeh wong padha ngaji. Menawa salam dijawab kurang semangat beci itu baleni. Kurang semangat ya tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini sudah semangat. Bapak Ibu menjenengan sing semangat jawab salam kula turunake rezekine lancar. Usahane beres. Keluargane ayem tetep. Putra putrine dados putra putri yang soleh solehah. Utange dak lunas. Kok saya banter. Aja-aja utange akeh. Oh betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Ani ya. Selaku kepala sekolah ya. Kepala sekolah TK Islam Bakti 15. Yang berbahagia sahabat saya Ustaz Mufti komite ya. Masya Allah, mereka kaget belum ketemu di sini. Biasanya ketemunya di WAI ya. Alhamdulillah semua yang hadir ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada qudwah teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tentunya kita semuanya berharap mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Saya sudah menyiapkan slide-slide-nya, ada filmnya, tapi mungkin tidak suka, tidak apa-apa. Jadi kita nanti banyak cerita saja, gitu ya. Ibu-ibu yang berbahagia, saya ingin mengawali begini, bahwa semuanya itu dimulai dari keluarga, semuanya itu dimulai dari orang tua. Orang tua itu berarti ada suami, ada istri. Ada di dalam Al-Quran Allah mengabadikan, ada yang suaminya itu beriman, tetapi istrinya tidak. Jadi suaminya orang soleh, suaminya baik, tapi istrinya kurang. Siapa itu contohnya? Nabi Lut. Nabi Lut ya. Nabi Lut itu kekasih Allah, tapi istrinya dikandani ngeyel. Istrinya itu ngeyelan.
Tapi insya Allah yang hadir ini tidak ngeyel lagi. Alhamdulillah baik semuanya. Jadi ada suami yang beriman tapi istrinya tidak. Itulah Nabi Lut, Nabi Nuh ya. Yang kedua ada suaminya itu tidak beriman. Suaminya itu wah, nek cara basa Jawa itu kebangetan, tidak beriman. Tapi istrinya itu beriman. Siapa ya? Fir'aun. Fir'aun. Jadi Fir'aun ini laknatullah, orang yang ingkar kepada Allah tapi istrinya beriman. Ada lagi di dalam Al-Quran itu baik suami ataupun istri tidak ada yang baik. Suami istri tidak ada yang baik. Siapa itu? Abu Lahab. Sampai diabadikan oleh Allah. Kabat yada Abi Lahabin. Suami istrinya tidak baik. Nah di dalam Al-Quran ada suaminya baik, istrinya baik. Ya tentunya Nabi Muhammad sudah. Selain Nabi Muhammad yang diabadikan di dalam Al-Quran siapa? Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu baik suami maupun istrinya adalah orang baik, orang yang beriman. Jadi ada keluarganya Nabi Nuh, ada keluarganya Fir'aun, ada keluarganya Abu Lahab, ada keluarganya Ibrahim. Itu di dalam Al-Quran. Bapak Ibu pilih mana keluarga? Keluarga Nabi Ibrahim. Ibu-ibu pengen seperti keluarganya Nabi Ibrahim? Halo? Pilih di Nabi Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, Nabi Ibrahim. Pilih keluarga yang mana? Nabi Ibrahim. Berarti ibu-ibu siap menjadi istri pertama? Artinya ada istri kedua begitu. Loh kan Nabi Ibrahim istrinya berapa? Kok dulu kabar? Nah ini cuma guyon aja. Tapi berimannya itu ya. Oke. Maka Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita untuk meneladani. Allah mengabarkan bahwa di dalam keluarga Nabi Ibrahim itu ada teladan. Dan Allah pilih itu. Ya di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-33 Allah berfirman innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Mari kita lihat. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh ya. Wa ala Ibrahim. Jadi ketika Allah memilih Adam, Allah tidak menyebutkan keluarga. Ketika Allah memilih Nuh, Allah tidak sebutkan keluarga. Tetapi begitu sampai Ibrahim, Allah mengatakan wa ala Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Wa ala Imran juga keluarga Imran alal alamin, melebihi segala umat di masanya masing-masing. Dan itu menjadi pelajaran untuk kita. Kita lihat tadi Allah menyebutkan keluarga. Nanti gini, keluarga. Sekarang ada pertanyaan. Kita kan punya anak, ibu-ibu punya anak semua kan ini yang hadir. Oh iya, ini masuk lainnya TK kok punya anak. Pertanyaan kita, apakah anak-anak itu adalah keluarga kita? Halo, anak-anak itu keluarga kita? Betul ya? Pertanyaan saya, misalnya ada yang mengatakan, anakmu itu butuh keluargamu, anakmu bukan keluargamu, kira-kira terima atau betul? Lah kok orang terima? Maksudnya pertanyaanku, ada yang mengatakan, anakmu itu butuh keluargamu loh, anakmu itu bukan keluargamu. Ada yang mengatakan gitu, jadinya nesu dong betul. Terima orang? Terima. Karena bisa jadi anak itu bukan keluarga. Loh kok itu? Iya. Sehingga bingung ini siapa? Gusti Allah. Pernah nggak Gusti Allah mengatakan, anakmu itu bukan keluargamu? Pernah. Ketika Nabi Nuh
Ya, ketika Nabi Nuh, makanya tidak buka, yang bawa HP coba dibuka Al-Quran. Ayo, bawa HP semuanya dibuka Al-Quran, ayo sambil buka Al-Quran. Ada aplikasi Al-Qurannya? Ada terjemahannya ya? Ada, oke. Dibuka surat Hud ayat yang ke-45. Wa nada Nuhun Rabbahu faqala, dan Nuh berseru kepada Tuhannya sambil berkata, Rabbi innabni min ahli, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku. Kenapa Nabi Nuh sampai bilang seperti ini? Karena anaknya itu tidak ikut naik kapal. Tetapi Nabi Nuh masih berharap kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, anakku itu keluargaku. Dia sekarang tidak naik kapal, tidak bersamaku, tapi kok pasti bisa menyelamatkan, ya Allah, kira-kira begitu. Ya. Wa inna wa'dakal haq, dan sesungguhnya janji Engkau itu benar. Jadi bahasa Nuh itu tidak mengatakan ya Allah selamatkan anakku, tidak. Tetapi Nabi Nuh mengatakan Rabbi innabni min ahli, ya Tuhanku, sesungguhnya dia itu anakku, dia itu keluargaku, dan janji Engkau itu adalah benar. Ya. Wa anta ahkamul hakim, dan Engkau adalah sebaik-baiknya atau hakim yang seadil-adilnya. Ketika Nabi Nuh mengatakan Rabbi innabni min ahli, ya Allah, anakku adalah keluargaku, apa jawab Allah? Jawabnya apa? Gimana jawab? Qala, Allah berfirman, ya Nuhu, wahai Nuh, innahu laisa min ahli, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu. Oke? Yang mengatakan anak bukan keluarga siapa? Allah. Mengatakan kepada siapa? Kepada Nuh, yaitu mengatakan bahwa anaknya Nuh itu bukan keluarganya. Kenapa Allah mengatakan bahwa Nuh itu anaknya itu bukan keluarganya? Anak itu innahu amalun ghairu shalih, karena sesungguhnya perbuatan anaknya itu adalah perbuatan yang tidak baik. Jadi anaknya Nuh ini tidak beriman kepada Nuh dan Allah. Anak ini ngeyel, ingkar, tidak mau beriman. Jadi kalau ada anak kok tidak mau beriman, maka dikatakan oleh Allah, anakmu bukan keluarga. Jadi jangan sampai ibu-ibu, anak kita bukan termasuk keluarga kita, karena dia tidak beriman. Maka bagaimana supaya anak ini menjadi keluarga kita? Bagaimana supaya anak ini menjadi keluarga kita? Maka dijaga keimanan anak ini. Maka karakter anak ini harus kita jaga. Bagaimana kita menumbuhkan anak ini menjadi anak yang baik, anak yang beriman. Dan itu tepat. Bapak Ibu menitipkan di sekolah Islam. TK-nya TK Islam Bakti 15 Kusuman. Jadi sekolah Islam. Nanti langsung lanjutnya apa? SD-nya juga SD Islam, SDIT. Syukur jadi misalnya sekolah ini SDIT Alif Suman. Insya Allah. Alif Suman, saya kebetulan ketua yayasannya. Kon kertas kan ya? Kulit kaki biro itu. Jangan lewat maka sering ini. Saya biasa dia mentok, sedih, ya ini, sedang insya Allah. Ya ini wis sudah sekolah, ya mungkin nanti adiknya, kan begitu kan? Oh, tahun ini ada satu yang sekolah di SDIT Alif Suman. Jadi kita ini setiap tahun 2 kelas, tapi tahun ini
sudah penuh. Sudah penuh. Jadi kita yang lain itu belum menerima pendaftaran, SDITK ini sudah penuh, Pak. Artinya memang kepercayaan masyarakat insya Allah sudah. Bagaimana menumbuhkan anak ini menjadi anak yang baik? Ada 4 karakter yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini atau pagi hari ini. Bagaimana? Yang pertama, kita harus bisa menumbuhkan karakter atau akidah yang bersih pada diri anak. Jadi yang pertama, anak itu harus mempunyai akidah yang bersih atau namanya salimul akidah. Salimul akidah. Jadi akidah yang bersih, akidah yang benar. Apa itu akidah? Ya, akidah itu dari bahasa Arabnya itu akad atau artinya ikatan. Artinya anak ini harus mempunyai ikatan yang kuat. Ikatan dengan siapa? Tentunya dengan Allah, dengan agama Islam. Kalau Hamka di dalam studi Islam itu beliau mengatakan bahwa akidah itu adalah sesuatu yang dengannya diikat hatinya dan perasaan manusia, atau yang dijadikan agama oleh manusia dan dijadikan pegangan. Jadi akidah yang benar itu Islam. Jadi akidah itu bisa dimaknai apa? Seperti perjanjian yang kokoh, ya, yang tertanam jauh dalam lubuk hati sanubari manusia. Sehingga pengertian akidah itu merupakan suatu bentuk pengakuan atau persaksian secara sadar mengenai keyakinan, keimanan, kepercayaan bahwa ada Zat yang Esa, yang Maha Kuasa, yang kepadanya kita bergantung segala sesuatu. Artinya sejak kecil itu harus ditanamkan akidah bahwa kita ini punya ikatan yang kuat yang harus kita sembah, menjadi tujuan hidup kita. Siapa dia? Allah. Tidak boleh mempersekutukan Allah. Artinya memulai atau memiliki kemurnian yang kuat, ketaatan yang kuat, akidah yang benar. Allah ghayatullah, Allah sebagai tujuan hidup kita. Dan ini harus ditanamkan sejak kecil, sejak dini. Ya. Makanya Bapak Ibu, sekarang itu sekolah-sekolah yang dicari oleh orang tua itu adalah sekolah-sekolah yang Islam, gitu ya. Terutama SD, SMP, SMA, atau minimal sampai SMP. Minimal sampai apa? SMA. Bahkan banyak SD itu yang tutup, SD negeri itu yang tutup karena orang tua sudah punya kesadaran menyekolahkan anak itu ya sekolah sini, sekolah Islam. SD negeri ini bayar atau gratis? Bayar atau gratis? Gratis. SD IT bayar atau gratis? Bayar. Bayarnya murah apa larang? Masa larang? Larang itu tergantung. Di tempat kami SDIT itu SPP-nya 350, enggak salah. Lupa. TK segitu berapa? Di sini TK berapa? 75. Mahal atau murah? Murah banget. TK bayarnya 35, murah banget ya, Masya Allah. Jadi Pak Asin TK-nya bayarnya gitu 300. Tapi alhamdulillah TK-nya sudah full. Mungkin muridnya kurang 2 mungkin. Kurang 2 tempat untuk tahun depan. Jadi menanamkan akidah yang benar. Maka lihatlah ibu bapak-bapak yang berbahagia, pesan Luqman, pesan Luqman. Luqman ini menggambarkan orang tua, pesan kepada anaknya.
Ya, di dalam surat Luqman ayat yang ke-13 itu yang bisa buka. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah. Maka dan itu memang harus dimulai dari kita, loh. Orang tua harus memberikan contoh yang baik dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita. Maka ini yang harus tertanam di dalam diri kita. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-162 itu, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sapa kok lillahi ta'ala? Lillahi rabbil alamin, lillahi ta'ala. Lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Jadi hidup itu apa? Maka Bapak Ibu yang berbahagia, ketika kita ini tujuan hidup kita itu hanya untuk mencari keridhaan Allah. Ya, jadi kalau hidup itu tujuannya untuk mencari keridhaan Allah, Allah pasti akan memudahkan jalan. Bener, sekolah Islam Kiragate rodo lama, tapi insya Allah kemauan kita, ketulusan kita, keikhlasan kita akan dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan itu semua. Maka Allah mengatakan dalam surat Al-Ankabut ayat 69 itu, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah dengan kami, benar-benar kami akan tunjukkan kepada mereka jalan kami. Dan sesungguhnya Allah bersama orang yang berbuat. Ibu-ibu yang berbahagia, bagaimana menanamkan akidah yang benar itu kepada anak-anak kita, ya. Menanamkan akidah yang benar kepada anak-anak kita itu bagaimana? Yang pertama, kita dekatkan anak-anak kita dengan kisah-kisah atau cerita-cerita tentang keesaan Allah. Dulu waktu kita kecil kan sebelum tidur sering diceritain, didongengin. Bu, jenengan bisa dongeng ngene anake bener. Dongeng kita apa nih, Mas? Nah, saya kadang orang tua itu jarang kalau dongeng anaknya. Anaknya kayak nangis nih, cekali HP kayak dongeng bener. Padahal nih sobi ya HP nih kalau anaknya dibatasi. Ayo kita banyak bercerita gitu. Kemudian ajak anak-anak itu untuk mengaktualisasikan akidah dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Yo anak-anak itu dijak ke masjid. Ini penting. Anak-anak itu dijak ke masjid. Lalu nek masjid yo gojek. Yo ora apa-apa. Jeneng anak gojek kuwi ora apa-apa. Sing masalah nek wong tuwa nek masjid. Gojek kok wong tuwa yo gojek. Nek anak-anak apa? Maka kita ajari anak-anak kita dekatkan itu. Ibu-ibu yang berbahagia, saya itu punya ya seorang ustaz, tapi sekarang meninggal ya. Namanya Ustaz Muhammad Nurul. Masya Allah, bagaimana beliau menanamkan akidah, mendidik anaknya. Beliau ini punya anak ya 1, 2, 3, 4, punya anak 11. Punya anak 11, meninggal 1, tinggal berapa? 10 anaknya itu semuanya hafal Quran.
Masya Allah. Nanti dia ketik aja di YouTube itu Mutamimul Ula. Jadi atau Wiryaningsih, istrinya itu namanya Wiryaningsih. Salah satu anaknya itu murid saya waktu saya masih ngajar di Nurul Ilmi ketika dia SMA. Jadi anak-anak itu hafal Masya Allah. Dan Al-Quran ini akan mempengaruhi. Jadi awal dulu mungkin kalau apa itu ya minimal anak-anak gitu kan. Syukur di cita-cita salah satu di antara keluarganya itu ada yang hafal. Kira-kira begitu. Buat saya bisa tak? Ya aku mau ngapal ke angel tapi ya akhirnya tak lihat wakil ke anak saya. Ya alhamdulillah salah satu di antara anak saya ada yang selesai setoran 30 juznya. Jadi bagaimana bisa mendidik anak-anak itu memiliki akidah yang benar? Yang kedua, anak-anak itu harus memiliki apa? Sofikul ibadah. Dia harus punya karakter ibadahnya benar. Dan itu harus dimulai dari anak. Ya, bahwa ibadah yang benar itu harus dimulai dari anak. Nah, bagaimana caranya? Ya caranya kita itu sebagai orang tua harus menjadi teladan yang baik untuk anak-anak. Jangan sampai orang tua ngoyak-ngoyak anaknya ikut sholat, ngoyak-ngoyak anaknya ikut ngaji, tapi orang tuanya tidak memberikan contoh. Mungkin tidak ini terjadi. Anaknya dioyak-oyak ikut ngaji le, ayo bar maghrib ngaji, ya dah. Ayo ngaji apa? Lah ibu, aku tak bilang sinetron, nggak bisa kayak gitu. Ayo kajian contoh yang baik. Anak-anaknya, ayo ke masjid, sholat di masjid. Lah bapak, aku tak mau bawa. Ayo nih ke masjid bareng-bareng. Jadi anak-anak diajak ke masjid. Jangan sampai masjid kita ini sepi dari anak-anak. Maka orang tua juga harus memberikan contoh yang baik. Jadi orang tua harus memberikan contoh yang baik. Dan semua itu harus dimulai dari masjid. Ya. Karena yang bisa memakmurkan orang apa yang bisa memakmurkan masjid itu hanya orang yang beriman. Ya. Jadi orang yang beriman kepada Allah. Maka Allah mengatakan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Surat At-Taubah ayat 8. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta mereka tetap mendirikan sholat. Jadi orang-orang yang beriman ini yang bisa memakmurkan masjid. Maka ibu bapak yang berbahagia, bagaimana menanamkan keimanan yang benar pada anak-anak itu, kemudian kita apa? Kita ajak anak-anak ini untuk beribadah yang benar. Dan ibadah itu ya dimulai dari apa? Sholat. Betapa banyak ayat-ayat Allah yang berbicara tentang sholat. Salah satunya sholat surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat yang ke-78 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimi sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda." Jadi kalau kita melihat ayat ini menggambarkan Allah perintahkan kepada kita untuk sholat 5 waktu. Aqimi sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Dirikanlah sholat
sesudah matahari tergelincir. Jadi artinya sampai gelap malam. Jadi mulai dari terbitnya matahari sampai malam. Di situ kan ada sholat apa? Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Ya. Kemudian wa Quran al-fajr, dan juga dirikanlah sholat subuh. Kenapa? Karena sholat subuh ini disaksikan oleh malaikat. Bahkan Allah menekankan apa? Sholat subuh. Maka bagaimana kita sholat 5 waktu ini kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ya, kita rutinkan mulai dari sholat 5 waktu. Ya. Syukur diajak jamaah, kalau ibu-ibu pengen jamaah ya anak-anak diajak jamaah di rumah. Nah, ini penting. Ini yang kedua. Yang ketiga, apa yang ketiga? Karakter yang ketiga yang harus kita tanamkan di dalam diri anak adalah mati dulu. Apa itu mati dulu? Akhlaknya baik. Akhlaknya akhlak itu apa? Sikap, perilaku. Dan contoh akhlak terbaik itu ada pada diri siapa? Ada pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqil adzim, dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad itu benar-benar orang yang berbudi pekerti yang agung. Kenapa? Semua perilaku Nabi Muhammad itu langsung dikontrol oleh Allah. Maka sebagai orang tua, Bapak Ibu, kita harus mengedepankan perilaku yang baik, sifat rahmat, kasih sayang kepada anak itu harus kita tunjukkan. Jangan sampai ada orang tua yang tidak mau peduli atau tidak mau memperdulikan anaknya. Saya mau tanya itu, ada nggak orang tua yang tidak peduli kepada anak? Ibu-ibu tidak peduli kepada anak, ada nggak? Di sini tidak ada ya? Sehingga ini ngatur kono, yang tidak usah jauh-jauh. Di sekitar Solo itu juga ada betapa banyak orang tua yang menterlantarkan, saya benar apa? Menterlantarkan atau melantarkan? Menterlantarkan ada, dan ini terjadi di sekitar kita. Ibu-ibu yang berbahagia, saya itu punya cerita, bukan cerita, ini kisah nyata. Betapa ada orang tua yang tidak mampu mencurahkan kasih sayangnya, tidak bisa menunjukkan akhlak yang baik kepada anak-anak. Lalu anaknya dibuang, diterlantarkan, tidak tahu nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah seperti apa orang-orang seperti itu. Dan ini terjadi. Kalau dengan Baki, Gentan, pernah ke Gentan? Pasnya Solo luar ya. Gentan itu Solo Kidul. Solo Kidul itu Gentan. Di sana ada luwes, perapatan luwes ke timur. Di sana ada gang pertama kiri mentok. Di situ ada masjid dan ada panti asuhan namanya Abdul. Penghuninya sekarang ada 60
60 orang ini adalah anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya, ditelantarkan oleh orang tuanya. Bahkan banyak di antara anak-anak ini yang tidak tahu nama ayah dan ibunya, sampai tidak ngerti. Kenapa? Karena anaknya ada yang ditemukan di pinggir sungai, ada yang ditemukan di dekat sampah. Jadi tidak ngerti ini anaknya sombong. Tahun lalu ada 9 anak yang butuh yang namanya akte, karena anak-anak itu juga butuh akte kelahiran untuk pengurusan sekolah nanti kalau sudah besar. Karena pengasuhnya itu kebetulan teman saya, jadi teman saya haji. Waktu saya masih jadi anggota DPRD, telepon saya, Pak Sih, tolong ini saya kebetulan di Disperduk Capil mau cari akte kelahiran 9 anak saya, tapi tidak bisa. Nah, masalahnya apa Pak? Ya karena tidak jelas tempat lahirnya di mana dan tidak jelas bapak ibu. Terus yang bisa lakukan apa Pak? Tolong ya hubungi dinas sosial untuk minta rekomendasi keterangan anak terlantar. Akhirnya saya telepon dan dibuatlah keterangan itu, dan akhirnya bisa dibuat akte kelahiran. Dan akte kelahiran biasanya bunyinya begini, misalnya Asih Sudjoto Putro, anak seorang ibu Tiep, ayah Darno, jelas bapak Sopo, ibu di sini tidak. Nama ini anak seorang ibu. Bahkan pernah ada anak itu sudah sampai kelas 4 itu tanya, Pak, aku jadi anaknya siapa loh Pak? Mau dijawab jujur. Yo, ini pesantren. Yo, kamu dia berdua tidak kok kayak gitu kan nanti kenapa ya? Nah, ini terjadi di kita bagaimana ada orang yang tidak bisa, orang tua yang tidak punya akhlak yang baik kepada keluarga. Bahkan yang membuat saya itu ngelus dodo itu kejadian pas Ramadan kemarin, sebelumnya itu ada seorang anak kecil yang penghuni di situ. Ibunya itu jelas, ibunya itu namanya jelas, alamatnya yang jelas, nomor teleponnya jelas. Tapi ini tidak mau ngopeni anaknya. Suatu hari anak ini sakit keras, anak ini sakit keras, kemudian bahkan masuk ICU. Jadi masuk ICU itu berarti sakitnya parah. Kemudian dia pembimbingnya ini atau pengasuhnya ini namanya Pak Mudofir, itu inisiatif untuk menelpon ibunya yang ada di Jawa Barat. Dia telepon, Bu, anaknya ibu sekarang sedang sakit parah di ICU, mungkin ibu mau melihat untuk yang terakhir kali. Bahasa beliau begitu, silakan ke Solo, nanti saya antar ke rumah sakit. Apa jawab ibunya ya Pak? Tidak Pak, biar di situ saja. Kira-kira saya pendengar ceritanya saja tidak kuat. Kok ada orang yang tidak bisa menumpahkan kasih sayangnya, tidak bisa berakhlak yang baik kepada anaknya. Nah ini, maka ibu bapak yang berbahagia, curahkan kasih sayang itu kepada anak-anak. Ini yang harus kita lakukan. Ini yang ketiga. Jadi yang ketiga adalah apa ini? Matinul berakhlak yang baik. Kemudian yang keempat, yang terakhir apa yang keempat? Yang keempat adalah bagaimana anak-anak ini
Kita harus menanamkan kepada diri anak itu untuk bisa istilahnya membersihkan diri dari nafsu, atau bagaimana anak ini bisa memiliki hati yang baik. Jadi pensucian jiwa, bersihkan hati. Maka ibu bapak yang berbahagia, bahwa kadang anak-anak itu punya keinginan. Anak-anak itu punya apa? Keinginan. Maka yang namanya keinginan itu harus tidak semuanya dituruti. Jadi yang namanya keinginan itu tidak semuanya harus dituruti. Maka inilah yang harus dikendalikan. Maka proses mengendalikan keinginan-keinginan anak inilah yang harus ada di dalam diri kita, ya, bahwa semua keinginan itu tidak harus dituruti. Maka bagaimana kita harus bisa mengendalikan nafsu, maksudnya itu. Jadi mengendalikan keinginan-keinginan, bahwa keinginan-keinginan itu harus sejalan dengan apa yang Allah gariskan kepada kita. Inilah yang barangkali 4 hal yang harus kita tanamkan di dalam diri anak-anak kita, supaya anak-anak kita ini memiliki karakter yang baik, ya. Jadi memiliki karakter yang baik. Semoga dengan karakter yang baik itulah, ya, kita punya anak yang insya Allah anak-anak yang soleh. Amin Allahumma. Soleh itu apa? Solehah, soleh-solehah gitu. Saya tahu kan sering mendengar kata-kata soleh-solehah ya. Apa soleh-solehah? Baik. Cuma baiknya itu lengkap. Karena baik itu di dalam Al-Quran itu ada 5 setidak-tidaknya. Yang pertama Toyib. Toyib itu baik secara fisik. Kemudian yang kedua khoir. Khoir itu sifatnya baik, punya sifat baik. Yang ketiga ma'ruf. Ma'ruf itu sudah dalam diaplikasikan. Karena orang baik belum tentu bisa melakukan kebaikan. Jadi ma'ruf itu apa? Sudah melakukan aplikasi. Bedanya khoir kalau ma'ruf itu ya. Misalnya ibu-ibu komponen anaknya, nah tolong cucian yang ada di dapur itu dicuci, gelas, piring. Jawaban anaknya iya bu. Berarti anaknya orang baik kan? Sifatnya kan baik kan? Nah, tapi ditanya nanti Robino radi cuci-cuci, ini berarti belum makhluk. Ya, wis ape orang ngeyelan. Dikongkon yo jawabannya yo, tapi lah dilakoni. Nah ini berarti makruf. Nah makruf itu ketika sudah melakukan, makruf itu melakukan. Kemudian ihsan. Ihsan itu apa? Ketika melakukan kebaikan itu karena Allah, itu namanya ihsan. Nah soleh itu terkumpulnya semua sifat baik dalam diri seseorang. Jadi yo fisiknya baik, sifatnya baik, melakukan kebaikan, dan yang dilakukan itu tidak lain dan tidak bukan karena Allah. Jadi orang yang soleh itu adalah orang yang baik dengan kebaikan yang sempurna, kira begitu. Nah itulah yang kita harapkan kepada anak-anak kita. Gitu kan? Iya. Oke, saya kira begitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.